Sucikan dan tinggikanlah derajat batinmu dalam diriku, ya Allah. Itu dia lihat di qalbi. Yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu membersihkan rohaninya tadi. Sucikan dan tinggikanlah derajat rohaniku, ya Allah. Nah, yang ketiga itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Inilah nuraninya Allah yang berdiri sebelum naik sejadah tadi. Insyaallah. Perantara tubuh halus tadi. Dan dia fokus kepada qalbi, nggak boleh putus pandangannya ke situ. Oh iya, insyaallah. Tapi kalau dia fokus dalam bercerita tadi dengan Allah, maka sholat itu doa. Dia akan lupa dengan segala. Nah, setelah yang tiga itu dia sucikan. Tadi kan sifat dia sucikan waktu ruku tadi. Waktu ruku ya. Nah, sekarang kodrat Allah yang dia sucikan, yaitu dirinya. Batinnya Allah adalah nyawa dia. Zatnya Allah, rohaninya dia, katakan rohani Muhammad. Dan jasad dia adalah nuraninya Allah, yaitu hakikat Adam. Ya kan? Nah. Tapi izin ya nih, ini ada pertanyaan. Saat sujud begini, yang kemarin saya pertanyakan, ini kan berdampak di kening, telapak tangan, dan kaki ya? Itu pengkobulan. Oh, maknanya pengkobulan itu. Kening akan merubah oleh Allah hidayahnya, berubah pikiran batinnya menjadi hak. Telapak tangan adalah nasib, akan merubah nasib dia. Artinya sama aja dia berdoa, ya Allah sucikanlah nasibku dari penderitaan dan kemiskinan. Itu jaminan telapak tangan. Aufu bil aufu, tepati janjimu. Insyaallah. Nah, perjalanan hidupnya adalah kaki, dal. Ya Allah, ya kan? Tinggikan dan sucikanlah perjalanan hidupku, ya Allah. Tetapkanlah di jalan, ya Allah. Insyaallah. Baru dia duduk. Ya. Allahu Akbar. Ya. Nah. Ya kan? Ya. Apa katanya? Ini namanya doa. Bacalah Al-Quran dikala engkau berdiri, itu Al-Fatihah. Ini rukun, hukum hakikat rakaat. Bertahmidlah dikala engkau ruku, berzikirlah dikala engkau sujud, dan berdoalah engkau dikala duduk. Rabbil fili warhamni wajibuni wahdini wa'afini. Itu doa keagungan yang ada dalam sholat mewakili seluruh doa. Subhanallah. Luar biasa ya. Subhanallah. Iya. Di terakhir baru dia bersalam setelah menerima perintah Allah, yang sholat itu adalah perintah, dia terima perintah Allah. Ya. Iya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Allah datang menghampiri Muhammad untuk membawa amanahnya. Thayyibatulillah. Makanya waktu dia salam itu menyampaikan thayyibatulillah. Insyaallah. Salam ke kanan itu thayyibatulillah untuk rahman segala alam. Yang kedua ini adalah thayyibatulillah untuk sekalian yang hidup hayat. Tetapi sebelum dia bersalam, kan sudah saya bilang, tetap mengkalamkan dulu sebagai kewalian Allah. Innani izzatullah. Itu rohani yang sebelum naik sejadah. Innani izzatullah, assalamualaikum warahmatullahi. Sampai amanah Allah. Bukan sholat ini membubar, salam itu membubarkan sholat. Kalau membubarin sholat, kafir kita. Innani sifatullah, baru ke kiri. Sampaikan salam Allah ke seluruh hayat Allah yang ada di muka bumi ini. Dan tetapkan ketuhanan diri. Nah, ini batasan hakikat ya. Saya tidak lari ke marifat dulu. Nanti belajarnya jangan kacau-kacau ya. Nah, itu batasannya. Jadi setelah kita paham kodrat diri fanafilah menghadap ke alam bakofilah kolbi dan menuju Allah bilah, itu adalah sifat arasnya. Kenapa dia baca Allahu Akbar tiap bergerak? Karena itu adalah sifat 20 sifat Allah menjadi rangkaian sebuah batang tubuh hakikat. Subhanallah. Allah dalam sifat salabiyahnya 5. Yang tidak boleh dipakai manusia. Nafsiyah adalah rohani dan batinnya. Apa? Nyawanya. Nafsiyah 1.
barulah akbar menawiyah ciptaan atau sifatnya. Sama basar kalam hayat kodrat idalat. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia menyebutkan dirinya. Aku yang maha besar, aku yang gitu. Ya. Gitu. Nah, inilah yang dituntut oleh syahadat. Menyatu syahadat, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Yaitu batang tubuh halus. Inilah yang dikatakan dengan batang tubuh halus yang tidak boleh dinamakan zat dan sifat. Insyaallah. Ya, tidak boleh dikatakan nur dan zat. Tapi kodrat awalnya seperti itu. Makanya lillahi rabbil alaminnya, lillahi ta'ala berubah menjadi lillahi rabbil alamin. Oh iya. Ya. Insyaallah. Nah, begitu. Artinya hakikatnya seperti itu. Ini kan rakaat pertama. Katakanlah kalau di tahiyat pertama seperti tadi beliau sampaikan, ya kan? Kehadirannya Allah untuk menyampaikan apa tadi yang saya agak lupa ingat tadi. Thayyibatulillah. Menyampaikan perintahnya. Ya. Lalu ketika dia kan berdiri Bu ya. Lalu ulang kembali seperti awal gitu Bu ya kan ya? Ya. Insyaallah Bu ya. Dan ketika di posisi tahiyat akhir, dia kan menunjuk nih Bu ya. Ini mananya bagaimana Bu ya? Itu tumbadil. Tumbadil itu sudah aku semuanya. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di rakaat di tahiyat awal, itu Allah menyatakan kebilahannya pada ilahi nasnya. Kalau yang awal tadi tahiyat awal, ini kan tahiyat akhir Bu ya? Ini tahiyat akhir. Kalau di tahiyat awal dia menunjukkan keilahi nasnya, maka ada selawat di situ. Dina Muhammad. Muhammad itu saya juga. Nah, begitu. Nah, Allahumma sholli ala, sesungguhnya aku adalah Muhammad juga. Nah, itu yang dibisikin oleh dia tadi, wahai semua alam itu, Al-Fatihah tadi. Disampaikan batin Allah, ngebatin seluruh alam ini dengan segala isinya. Itu Al-Fatihah yang tersirat di saat setelah tahiyat awal. Insyaallah. Nah, di tahiyat akhir tidak boleh telunjuk naik lagi. Ya kan? Langsung gitu. Karena disitulah leburnya paham, wujudlah ilmu, lebur ilmu, wujudlah aku, lebur aku, wujud Muhammad, dan Muhammad itu juga aku. Nah, itu hukum makrifat. Nah, itu maka semuanya tumbadil. Jadi rukun dari yang 4 kodrat sholat ini terpenuhi. Insyaallah. Ya. Ihram dituntut oleh syahadat ini ketika sudah memenuhi, karena syahadat pertama dalam rukun Islam, dia meminta syahadah, ahadah, ahad. Nah, terjadilah pengakuan dia bukan dia manusia lagi, inna sholati. Nah, inilah yang dikatakan Allahu a'lam. Ini adalah alam Allah rahimakumullah. Karena tidak ada dia di situ. Ini sejarahnya waktu Rasulullah ditanya istrinya. Yang jawab siapa? Katanya siapa? Muhammad. Karena dia sudah masuk ke alam kusuk. Gitu. Insyaallah. Nah, ya. Nah, inilah setelah dia naik sebagai mukmin ke atas sajadah, tidak ada lagi hukum hakikat manusia kecuali hakikat Allah semata. Insyaallah. Jadi setelah menunjuk tadi, lalu salam diawali innani izzatullah ya. Lalu yang kedua innani sifatullah. Nah, innani izzatullah, assalamu. Kita ingat nih, sesungguhnya aku adalah zat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Innani, tapi tidak boleh lepas dari qalbi dulu ya. Tidak berjalan begini. Selesaikan di qalbi. Innani sifatullah. Baru kita ingat sifat tubuh, sifat Allah tadi yang batin halus ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampailah amanah Allah. Thayyibatulillah. Jadi kalau sholat itu perintah Allah, apa perintahnya? Thayyibatulillah. Sampaikan. Mubarakatuh. Ini mubarakatuh. Mubarakah. Mubarakah itu adalah rumah Allah yang bisa disuruh-suruh. Insyaallah. Ya. Nah, bakah adalah rumah batin. Ya. Nah, mubarakah adalah suatu rumah yang hidup. Thayyibatulillah. Nah, itulah Masjidil Haram. Karena apa? Sir sudah dibungkus oleh zat, zat sudah dibungkus oleh nur. Nah, inilah tubuh fanafilah yang siap menghadap kepada alam bakofilah menuju Tuhan yang bilah. Inilah Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Nah, disinilah ya tajalliyullah, wujud mewujudnya, ya. Nah, menghadapnya alif nyata kepada alif yang tidak nyata. Inna lillahi, sholat itu qabla mutu antam. Merasakan mati sebelum Ini mati. sudah tidak dia lagi. Karena dia sudah fokus dalam kerangka tubuh sifat Allah. Ada pertanyaan nih Bu ya. Ya. Kembali ke tadi saat mengatakan mengkalamkan innani izzatullah, dilafazkan atau tidak Tidak ada yang dilafazkan dalam Al-Quran itu. Kenapa? Ayat sudah jadi kauli, kauli sudah jadi munajat, munajat sudah ma'rifat, munajat sudah menjadi ma'rifat. Hanya ma'rifat. Makanya dia bacakan tadi subhanallah azimi wa, dia sudah melihatkan. Sucikan dan tinggikanlah derajat batinku ya Allah, batinmu dalam diriku ya Allah. Itu sudah munajat namanya. Iya. Dan dia tidak baca, mulutnya tidak bergerak. Insya Allah ya. Jadi tidak menambah ayat sholat, dia tetap baca itu. Iya ya, paham. Insya Allah. Karena kalau itu sempat ada wajib dilapaskan, akan halnya bagaimana ketika orang itu tidak bisa bicara, tidak bisa berkalam ya. Bukan itu juga. Sholat bukan takbir. Oh iya, salah. Karena yang dipanggil azan itu adalah kerangka sifat 20 tadi. Allahu Akbar. Allah adalah zat rohani bagi Muhammad. Hu adalah batin nyawa bagi Muhammad. Ya. Akbar adalah sifat bagi Allah, adalah jasad bagi Adam. Jadi kalau sudah Adam Muhammad bernyawakan Allah, tinggal dia masuk mencari bilah. Apa bilah? Bilah ketunggalan Tuhan. Ba'dal. Tuhan satu dicari oleh Tuhan yang bersifat banyak. Insya Allah. Ahad dengan wahid tidak sama. Nah, inilah aku yang mencari diriku. Sifat diri sifatnya Allah yang akan mencari diri tunggalnya. Subhanallah. Nah, gitu ya. Allah. Kita apa? Fardu ain. Itu tugas, yaitu menyaksikan. Insya Allah. Bukan marifat, ya, tapi menyaksikan. Lalu izin Bu ya. Bagaimana akal di sini bekerja? Sudah tidak ada. Kita sudah takbir, sudah menafiskan. Kan tadi sudah menafiskan. Oh, di situ. Dia teriak panggil Allah. Ya. Allahu Akbar. Sudah masuk ke dalam. Subhanallah. Coba kalau tidak ada kalbinya. Allah ambil hatinya, ditaruh di mobil, dia kebayang mobil. Ditaruh di motor, dia kebayang motor. Kalbinya dicolong oleh iblis. Subhanallah. Tapi kalau kolbinya sudah menjadi Masjidil Haram, iblis siapa yang berani ketuk rumah Allah? Kolbi mu'mini baitullah. Maka dikatakan dalam surat Al-Mu'minun, surat Mu'min, af'alal mu'minun, ya kan? Allazihum salati wasi'un. Beruntunglah orang yang berilmu, yang kusuk dalam salatnya. Nah, inilah ibarat kusuk tadi. Nah, ini baru hakikat. Nanti kalau kusuk yang kedua adalah Islam. Kan pertama iman. Yang kedua Islam. Nah, Islam ini din. Nah, itu yang digerakkan. Dia fokus menggerakkan diri dia dalam menghadapi Allah ke dalam qalbinya. Insyaallah. Ya. Nah, apa yang dikatakan yang ketiga adalah tauhid. Dia bercerita dengan Allah dalam ma'rifat. Subhanallah. Paham saya. Rupanya syarat hakikat tarekat ma'rifat itu dikatakan kesatuan karena itu memenuhi syarat semua Bu ya dalam ibadah itu. Karena fikli, kauli, kolbi itu nama wahyu. Hak. Jadi tidak fikih. Tidak fikih itu adalah wahyu. Khoririnya. Ketetapan Allah. Ya. Kharirinya Allah. Jadi fikli, kauli, kolbi. Siapa yang bergerak? Apa yang dikatakan kauli? Apa yang dibaca? Kolbi di mana kamu sholat? Ini adalah wahyu. Insyaallah. Ini adalah yang disafaat namanya. Jadi kalau dapat orang bertanya apa syafaat Rasulullah, itulah dia. Fikli, kauli, kolbi itu syafaatnya Rasulullah. Apa yang dikatakannya wajib jadi. Dan apa yang dia gerakkan itu wajib jadi. Dan dimanapun dia halal semuanya.
Subhanallah. Makanya orang Islam boleh sholat di pinggir kali dimanapun halal. Kalbi. Insya Allah. Ya. Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini sementara hakikat dulu. Hakikatnya, ya. Insya Allah di lain waktu kita masuk kepada tarikat dan makrifatnya. Saya mengikuti jalannya apa yang tadi beliau sampaikan. Jadi benar kawan-kawan pemirsa sekalian yang menyaksikan tayangan ini ingin bagaimana tuh tarikatnya, ingin tahu marifatnya. Jadi penasaran, ini mana lagi tarikat? Seperti yang saya bilang para hadirin sekalian, ini kita belajar sholat. Belajar sholat ini adalah belajar hakikat, bukan belajar rakaat. Insya Allah. Ya? Insya Allah. Kalau belajar rakaat yang dipelajari bukan rukuk berdiri sujud. Nah, belajar rakaat itu ada 4. Berdiri baca Al-Quran, ya, rukuk bertahmid, sujud berzikir, duduk berdoa. Makanya boleh di mana aja. Oh, iya. Hah? Nah, itu rakaat. Jadi bukan harus begini sampai gemetar, tidak. Oh, iya, iya. Ya, yang penting Allah sudah janjikan. Ya, Allah sudah janjikan, beruntunglah orang yang berilmu. Ya. Jadi harapan saya, para jemaah naik sajadah itu bermasalah. Sajadah itu Al-Quran. Sebelum datang sifat mukmin, hati-hati. Kalau cuma nginjak-nginjak Al-Quran ngapain? Iya. Betul lah. Betul ya. Nah, jangan munafik lah. Tambah dosa aja. Akhirnya setelah sholat bukannya malah kebaikan, malah nggak bagus. Makanya kalau hanya bermodalkan toh syariat tanpa fikih, fikih itu al-faqah, artinya faham bukan peraturan. Kalau peraturan orang nggak bisa berdiri berarti batal sholat. Karena tidak ada ampunan, sholat fardu. Iya. Ya? Benar. Fikih itu faham, faham itu harus tasawuf. Tasawuf itu cara menjalankan. Insya Allah. Nah, jadi ini kemudahan. Iya. Nah, setelah dia tahu hakikat dari syariat tadi, begitu beliau ini berhalangan, sakit, nah yang dia kerjakan tadi tidak butuh bergerak. Itu baru halal. Oh iya. Menghadirkan batang tubuh fanafilah. Itu dia sudah tahu. Iya. Ya? Bukan kita tidak bisa berdiri terus kita ngikutin bayang-bayangin. Sholat itu bukan bayang-bayangan. Ya, sumum bukmum buyung fahum layar diun buta tuli bisu wajib bisa, kenapa tidak? Ini karena ini rohani bukan perempuan laki-laki. Bukan sakit dengan senang. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Jadi itu mungkin praktek seperti ini belum pernah dilakukan oleh seorang guru. Kenapa? Saya juga nggak tahu apa dia udah bisa apa belum. Yang jelas lahan tasuru fi al-mursudun anna isalli fi mikhrabi. Jangan engkau berguru kepada orang yang tidak bisa mi'rab dalam sholatnya. Nah itu mungkin ada guru pengalaman banyak, kodrat nggak ada. Kaji Adam, kaji diri Muhammad, dia nggak sholat. Berarti kafir Adam Muhammad itu, bukan Adam Muhammadnya Allah itu. Kalau Adam Muhammad jangan kafirkan. Allah, Adam butuh bertuhan, Muhammad rohani butuh bertuhan. Kita tajalinya. Itu aja. Subhanallah. Siapapun itu tanpa sholat tidak perlu dihargai. Gitu. Sholat tuh, ini 3 kodrat. Rasulullah bilang, sholat umatku ada 3. Bagi yang tidak berilmu, ini sholatul marhalah fil yazariyah. Sholat itu bagi dia hanya menjalankan jasad belaka, menggerakkan jasad belaka. Dia tidak tahu sholawatul fil mi'raj. Sholat itu butuh mi'raj. Dia tidak bisa memisahkan di saat tubuh menghadap kiblat, diri menghadap Allah dengan satu teriakan. Lebur, ya, lebur sifatnya Allah, ya. Lebur fi zat, lebur fi sifat, lebur fi asma, lebur fi af'al menjadi batang tubuh hakikat bagi Allah. Itu yang dinamakan ihsan. Inilah ihsan. Yang nurani dan rohani tadi. Bukan insan, ihsan. Nah, makanya boleh dikatakan menghadap Allah ihsan. Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba yang datang insan. Insan penyanyi lagi, bukannya insan diri.
Maka tingkatkan derajat keinsanan dari insan ke insan kamil, ke insan kamilul kamil, sampai mencapai insan kamil muzammil, yang bisa dia menyentuh dan mengeluarkan air mata kerinduannya kepada Allah. Maka sholat adalah titian yang dihalalkan. Insyaallah. Subhanallah. Insyaallah. Jadi marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa dengan belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Rasulullah. Diwajibkan kepada setiap muslim, baik itu mukminin, ya kan, dan mukminun, itu adalah laki-laki dan perempuan, wajib belajar. Kenapa, para hadirin? Fakulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa'malahu mardudatullah tuhabalu. Beramal berilmu tanpa beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka la tuhabalu, amal ibadah itu dikembalikan. Masya Allah, rugi sekali Bu ya. Saya tidak takut dengan neraka, tapi kalau telinga ini yang ditanya, basarnya Allah, ditanyanya, samanya Allah, basarnya Allah. Kamu ngelihat saya nggak dalam sholat? Ditanyanya matanya, basarnya, enggak. Saya azab kamu. Inilah al-Isra. Kamu dengar nggak kedatangan saya? Enggak. Ditanya sama, diazab. Ditanya lagi, rasa, hidung. Kamu berasa nggak saya datang di sholatnya? Tapi mulutnya, wow, sholat itu begini, sholat itu begini. Masya Allah. Siapa yang membela kalau Allah tanya nanti sifatnya? Kalau kita yang ditanya, alhamdulillah. Tapi kalau sifatnya ditanyanya, mukazzabal fuadu marwa, nggak ada yang bisa berdusta. Makanya sholat itu dibilang pasti-pasti. Apa pastinya? Pasti tauhid, pasti kau berhubungan dengan Tuhanmu dulu. Yang kedua, pasti tafrid. Harus kamu rasakan dalam zikirmu, dalam ibadah. Baru tajrid. Harus kamu rasakan apa yang kamu alami. Itu makanya syahadat itu dari rukun Islam yang pertama. Jadi begitu. Ya. Jadi para hadirin, insya Allah sudah. Ya. Jadi insya Allah untuk kita belajar mengendalikan hakikat sholat dalam kodrat sholat dalam diri, agar sholat kita tidak bersekutu di jalan Allah. Untuk saat ini mungkin secara hakikat mungkin begitu dulu. Ya. Alhamdulillah ya. Dari awal tadi, subhanallah, banyak sekali yang dipahami. Alhamdulillah terbuka ilmu amal ibadah itu pada kesempatan kali ini Bu ya. Subhanallah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi kembali di ujung acara ini sebenarnya berat Bu ya. Inginnya lebih banyak lagi pengetahuan, subhanallah. Tapi mungkin ya tadi dan sering Bu ya sampaikan juga dan nasihat jangan bernafsu. Insya Allah ya. Jadi di ujung acara ini kembali saya mohon Bu ya pesan dan nasihat Bu ya untuk kami, terutama saya dan pemirsa serta jemaah sekalian yang menyaksikan tayangan ini Bu ya. Insya Allah. Jadi inilah yang membuat saya itu orang banyak minta belas kasihan kepada Allah, tapi saya jujur aja, saya kasihannya malah sama Allah. Begitu dia maujud menjadi sifat bagi manusia, tapi itu manusia merampas hak dia. Itu yang kita takuti. Jangankan mengembalikan diri haknya Allah kepada Allah dalam hidup, ternyata dia berdiri sebagai makhluk lain. Gitu. Jadi harapan saya, hati-hatilah. Sesungguhnya insan dirimu itu adalah kehidupan Allah. Allah hidup ke dalam keduniaan, dalam bertajali ke dunia ini. Itulah Allah mengalami masa insan. Bukan masa dirimu, tapi masa insannya Allah. Hati-hati dalam membawakan keinsanan Allah. Jangan hargai semua kebatilan itu, jangan menghargai kebatilan. Jangan menghormati makhluk yang dihinakan Allah. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Jangan hargai kebatilan.
dan jangan menghormati makhluk yang telah dihinakan Allah. Insyaallah. Itu. Muliakan dirimu yang tidak berasal dari air mani, tapi berasal dari diri sirnya Allah. Itu aja, ya. Pastikan sholatmu menghadap Allah dan pastikan zikirmu mengingat Allah. Utamakan sholat di atas segala. Jangan, tidak ada harga dirimu sedikit pun di mata Allah tanpa kamu tidak bisa sholat. Insya Allah itu aja, Khalifah. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Hadirin jemaah dan pemirsa sekalian yang masih menyaksikan channel YouTube Muya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Marifatullah. Insyaallah. Demikianlah tadi kita saksikan tayangan praktek hakikat sholat pada kesempatan kali ini, yang insya Allah nanti tarekat dan marifatnya akan ada prakteknya pun atau penjelasannya, yang mungkin nanti setelah apa yang tadi disampaikan sudah kita cerna dan kita sudah paham, insya Allah alhamdulillah kita juga bisa praktekkan. Khawatir kalau terus tapi kita tidak mau mempraktekkan, tidak mau memahami, akhirnya kita jadi kupur nikmat. Ini yang dikhawatirkan itu aja, hadirin sekalian. Karena pernah mursyid kita sampaikan, kalau belajar sepeda itu harus dengan sepeda, sama seperti belajar sholat, harus sholat kita. Insya Allah pemirsa jemaah sekalian yang ada di masing-masing tempat, semoga apa yang tadi ditayangkan menjadikan ilmu yang bermanfaat dalam mencapai amal ibadah dan dalam melaksanakan amal ibadah untuk ibadah yang hak kepada Allah. Insya Allah saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.